Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 748. Setelah makan malam, keduanya kembali ke kamar masing-masing. Ketika Celine selesai mandi, Nona Stone mengingatkannya bahwa tim penilai telah menyelesaikan laporan mereka. Celine segera duduk di depan laptopnya dan mulai membaca laporan yang baru saja ditulis. Tim dari Colossal Investments selalu menghasilkan laporan yang detail dan profesional yang mungkin tidak dapat dipahami oleh orang biasa, namun, Celine hanya perlu melihat sekilas laporan itu untuk menangkap informasi penting. Peran utama Sena adalah bertindak sebagai portal web, saat ini portal terbesar di Summerland, dan dalam hal lalu lintas web, itu peringkat pertama di Summerland, ketiga di Terra, dan keenam secara global. Setiap hari, puluhan juta orang menggunakan portal untuk membaca berita dan mencari informasi yang mereka minati. Evaluasi menunjukkan itu memiliki lalu lintas yang besar, basis yang kuat, dan masa depan yang cerah. Namun, masalahnya sulit untuk melikuidasi dan mengambil untung darinya, itulah sebabnya sekarang merugi. Peran sekundernya adalah dalam game online. United Legends telah sepenuhnya mengambil alih komunitas game di dalam negeri. Tidak peduli apakah kau berada di industri game, industri internet, atau tidak, semua orang terkejut dengan popularitas yang diperoleh. United Legends, dalam sebulan sejak pembukaan server, telah mencapai puncak 2,4 juta pengguna secara bersamaan dengan rata-rata 2,1 juta pengguna online pada satu waktu. Statistik ini adalah apa yang hanya bisa diimpikan oleh game online lainnya. Popularitas permainan yang stabil telah menyebabkan beberapa orang yang mengamati dari kejauhan menjadi cemburu. Menurut pengumuman resmi mengenai detail pembayaran yang telah dikeluarkan oleh United Legends, game ini akan meluncurkan sistem pengisian menggunakan kartu poin seminggu setelah gelombang pertama pengujian beta selesai. Pemain akan mulai dikenakan biaya 50 sen per jam untuk setiap pemain yang melampaui level 7. Jika perhitungan dibuat berdasarkan asumsi seorang pemain akan online selama 4 jam sehari dan ada total 2 juta pemain yang telah melampaui level 7, maka United Legends akan memberi Sena pendapatan senilai 4 juta dolar hanya dengan menggunakan poin, sistem pengisian kartu. Sedangkan biayanya, laba bersih akan menjadi 3,58 juta dolar setelah dikurangi biaya seperti tenaga kerja dan bandwidth server. Ini adalah statistik paling profesional yang disediakan oleh tim penilai. Menghasilkan 3,58 juta dolar sehari adalah jumlah yang sangat besar di tahun 2001. Bahkan Celine, yang pernah terkena hal-hal seperti itu sebelumnya, juga terkejut melihat berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari game online. Seiring United Legends terus mendapatkan popularitas, server baru secara bertahap akan dibuka untuk umum juga. Jumlah ini hanya bisa bertambah dan tidak berkurang dalam 2 tahun ke depan. Kecuali jika pengembang jatuh sakit atau membuat diri mereka berantakan yang akan merusak permainan. Namun, berdasarkan pemahaman Celine tentang Jasper, tidak mungkin kecelakaan seperti itu akan terjadi. Tidak jarang sebuah perusahaan menghasilkan 3,58 juta dolar sehari, setidaknya, Celine tahu beberapa perusahaan besar yang bisa melakukannya. Namun, masalahnya adalah bahwa ini adalah perusahaan internet, sementara perusahaan internet yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia resah tentang bagaimana mereka bisa memotong kerugian mereka. Jasper memimpin Sena ke titik di mana mereka bisa menghasilkan beberapa juta dolar sehari. Itu adalah berita bagus bagi Sena ketika mereka akan terdaftar secara publik. Di akhir laporan, nilai S+ telah diberikan. Menurut rubrik Colossal Investment, ini hanya diberikan kepada perusahaan yang paling berpotensi untuk berkembang dan tumbuh lebih jauh di masa depan. Celine telah lama bekerja di Colossal Investment, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat nilai S+ diberikan. Nona Stone yang berada di samping Celine juga melihat laporan. Bab 749. Yang sedang dibacanya, dia menatap isinya dengan kaget dan bergumam pada dirinya sendiri,
Statistik ini mengerikan, mungkinkah ada kesalahan? Jika kau meragukan kemampuan timku, di mana ada 3 kepala penilai dengan setidaknya 20 tahun pengalaman di bawah ikat pinggang mereka, kau dapat mengajukan keluhan ke urusan internal dan meminta penilaian ulang dengan mengatakan kau tidak mempercayai hasil dari laporan ini, tapi jangan bawa aku ke dalam ini, kata Celine dingin. Nona Stone cepat-cepat berkata, Nona Maynard, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tahu kau tidak bermaksud seperti itu. Celine menghela napas. Sejujurnya, aku juga terkejut. Dibandingkan dengan Nona Stone, Celine memiliki lebih banyak hal dalam pikirannya. Sena hanyalah salah satu dari banyak perusahaan yang dikendalikan Jasper, yang lain bahkan tidak perlu disebutkan. Perusahaan real estate-nya akan mulai bekerja membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Trizone Inc. memegang hak atas perangkat lunak pesan instan nomor 1, pasar Samudra Biru yang akan membuat siapapun ngile, meski masih sulit untuk mendapatkan keuntungan darinya sekarang. Celine merasa hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Jasper. Menurut informan Celine, Jasper sepertinya mendukung Trizone dalam membuat sistem pembayaran online. Naluri Celine mengatakan kepadanya bahwa kata-kata pembayaran online akan menjadi hal hebat yang akan mengejutkan semua orang. Bahkan perusahaan elektroniknya yang baru didirikan telah berhasil mendominasi 80% pasar domestik Summerland dengan meningkatkan MP3 ke MP4. Ternyata, beberapa pedagang asing sudah menghubungi perusahaan elektronik itu dengan harapan bisa menjual produknya ke luar negeri. Produk MP4 yang dikembangkan berdasarkan teknologi MP3 yang dipatenkan ini telah menarik perhatian berbagai kapitalis barat. Siapa yang mengira sebuah kotak kecil bisa memberi Jasper penghasilan $1 juta Somer sehari? Saat itu pasar belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika produk tersebut dijual ke luar negeri dan membawa efek riak di masa depan, perusahaan elektronik Jasper sedang dalam perjalanan untuk memiliki kekayaan bersih setidaknya $3 miliar. Selain itu, baik perusahaan elektronik maupun pejabat Summerland sangat mendukung gagasan untuk menjual produk tersebut ke luar negeri. Bagaimanapun, itu akan menguntungkan negara dan rakyatnya ketika produk lokal diekspor ke luar negeri. Semua ini telah dicapai oleh Jasper sendiri. Jika itu masalahnya, berapa nilai perusahaan induk Jasper? Ini adalah pertama kalinya Celine menyadari bahwa dia bahkan tidak berani membayangkan jumlahnya. Dengan tersentak, dia menyadari bahwa masa lalunya dan Colossal Investments telah meremehkan kekuatan Jasper. Sementara tidak ada yang memperhatikan, sebuah kelompok bisnis kecil yang berakar di Summerland diam-diam telah terbentuk dan akan segera berkembang menjadi kekuatan dominan di pasar, mungkin bahkan akan menjadi grup keuangan di masa depan. Bisakah kelompok keuangan dibentuk di Summerland? Celine menggelengkan kepalanya dan menghilangkan semua pikirannya yang campur aduk dari benaknya saat dia berkata kepada Nona Stone, hubungi markas besar melalui saluran terenkripsi, aku ingin berbicara langsung dengan Presiden Paulsen. Nona Stone berkata dengan ragu-ragu, tapi Nona Maynard, jika kau memperhitungkan perbedaan waktu, Presiden mungkin baru saja bangun. Yvonne Stone. Mata Celine berkilat dingin saat dia menatap Nona Stone dan memanggilnya dengan nama lengkapnya. Kau sepertinya semakin hari semakin membangkang akhir-akhir ini. Apakah kau pikir kau bertanggung jawab atas aku sekarang? Aku akan menyelesaikannya sekarang. Terkejut, Nona Stone bergegas untuk memenuhi perintah Celine. Panggilan masuk beberapa saat kemudian. Celine memasuki ruang kerja untuk berbicara dengan Paulsen, Presiden dan Kepala Eksekutif Colossal Investments. Sementara itu, Nona Stone meninggalkan ruang kerja. Bahkan sebagai sekretaris pribadi, dia tidak berhak mendengarkan percakapan yang begitu penting. Saat Yvonne meninggalkan ruang kerja, dia melihat laptop yang belum dimatikan. Laporan itu menyebabkan ekspresi kecemburuan dan kebencian muncul di matanya. Kemunculan Jasper telah menyebabkan Celine semakin tidak menyukainya. Sebelum ini, mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Namun, Yvonne sekarang bisa merasakan bahwa Celine menjadi kurang percaya padanya dan bahkan mungkin tidak puas dengannya.
Itu semua salah Jasper. Ekspresi kesal menutupi mata Ivene saat dia memikirkan itu. Setelah diam-diam mengambil 2 foto laporan dengan teleponnya, dia bergegas ke kamarnya dan memutar nomor. Setelah dia memasuki kamarnya, Ivene bersembunyi di kamar mandi. Panggilannya segera terjawab. Orang di ujung telepon adalah seorang pria yang berbicara dengan aksen Somerish yang mendayu-dayu. Ini William. Betul, Ivene menelepon pesaing langsung Celine. William, dia juga kebetulan sangat membenci Jasper. William selalu mencari kesempatan untuk menyerang Jasper, tapi dia selalu terlalu jauh untuk punya kesempatan melancarkan serangan padanya. Bab 750. Dengan demikian, dia hanya bisa menekan kebenciannya karena ditipu untuk pertama kalinya. Sekarang, Ivene menyerahkan pedang kepada William. Pedang itu juga akan melukai Celine, tetapi kecemburuan dan kebencian sudah cukup untuk membuat seorang wanita melakukan hal-hal gila. Tuan William, aku yakin kau tidak akan tahu bahwa Celine dan Jasper sedang berhubungan sekarang. Mereka berencana untuk mendaftarkan Sena secara publik lagi. Ivene tidak repot-repot berbelit-belit. Ujung lain dari sambungan itu tetap diam untuk sementara waktu, hanya suara napas William yang semakin cepat semakin berat terdengar. Itu berarti Celine berbohong kepadaku ketika dia memberitahuku bahwa 2 tim perlu dikirim untuk melakukan kunjungan kembali ke beberapa klien lama kami. Dia ternyata bekerja dengan Jasper secara rahasia dan membantunya di belakangku untuk mendaftarkan Sena Go Public, kan? Suara berat William, yang terdengar menahan amarah, melintasi batas. Melakukan hal-hal seperti itu di belakang punggungnya sudah cukup memalukan ketika dia menjadi presiden. Belum lagi fakta bahwa dia dan Celine berbagi hubungan yang kompetitif di ruang kerja mereka, sedangkan Jasper, keduanya saling memiliki dendam. Bagaimana mungkin William tidak marah ketika dia mengetahui? Keduanya bekerja bersama sambil membuatnya tetap dalam kegelapan. Laporan penilaian sudah keluar, dan Celine sedang berbicara dengan Presiden Paulsen sekarang. Aku akan mengirimkan tangkapan layar laporan penilaian nanti. Kau akan mengerti semuanya setelah kau membacanya, kata Ivene dengan tenang. Kau sekretaris Celine, bukan? William bertanya tiba-tiba. Ivene tidak mengkonfirmasi atau menyangkal fakta tersebut. Haha, kejutan yang luar biasa. Sekretaris pribadi Celine telah mengkhianatinya, kata William mengejek. Dimanapun kau berada, kau akan dipandang rendah jika kau berbalik dan bergabung dengan musuh. Wajah Ivene memucat karena marah, dan dia menggigit bibirnya saat dia berkata, aku tidak mengkhianatinya, kau dan aku kebetulan berbagi Jasper Line sebagai musuh bersama kita, kau tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, bukan? William tertawa dingin dan berkata, Sena bisa berhenti berpikir untuk terdaftar Go Public selama aku di sini. Kau salah jika itu yang kau pikirkan. Sena dianugerahi nilai S+ dalam laporan penilaian, dan Celine telah memberitahu Presiden Paulsen itu, Dewan Direksi di kantor pusat perusahaan akan segera menerima laporan ini. Apakah kau pikir kau, Presiden Cabang Regional Tera, akan mampu melawan keinginan Dewan Direksi? Kata-kata dingin Ivene membuat William benar-benar terkejut. S+, bagaimana mungkin? Aku akan mengirimkan tangkapan layar laporan kepadamu. Aku tidak punya alasan untuk berbohong tentang ini, jadi jika kau benar-benar ingin menghentikan mereka, kau harus mulai melakukannya sebelum Dewan Direksi di kantor pusat mengadakan pertemuan resmi. Ivene menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia menggunakan ponselnya untuk mengirim tangkapan layar dari laporan yang dia ambil sebelumnya ke email William. Dia menghapus riwayat panggilannya dan foto-foto dari ponselnya segera setelah itu. Ivene menghela napas lega setelah dia menyelesaikan semua tindakan ini dengan gerakan yang lancar. Dia mencibir dingin pada bayangannya di cermin saat dia melihat ekspresi gilanya. Jasper Line, mari kita lihat betapa sombongnya kamu setelah ini. Keesokan paginya, Jasper meregangkan tubuh dengan malas saat dia berjalan keluar dari kamar tidurnya, ketika dia melihat Celine, yang tersenyum malu-malu padanya saat dia duduk di sofa. Reaksi pertamanya adalah menarik jubahnya yang setengah terbuka dengan erat ke sekeliling dirinya.